Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi dimensi 3 yang di dalamnya membahas tentang jarak pada bangun datar, kemudian ada jarak pada bangun ruang. Dan kali ini kita akan membahas tentang jarak pada bangun datar yang di dalamnya ada jarak antara dua buah titik, kemudian nanti ada jarak antara sebuah titik dengan sebuah garis. Nah, kali ini kita akan membahas jarak antara dua titik. Yang pertama, misalkan ada dua buah titik. Titiknya adalah titik P dan titik Q. Maka untuk menentukan jarak dua buah titik ini, maka kita bisa menggunakan sebuah teorema, yakni teorema Pythagoras. Karena dari dua buah titik ini, kalau kita tarik sebuah garis, kita menentukan jaraknya, kita bisa menggunakan bantuan, yakni dengan dibuatkan sebuah segitiga siku-siku yang di dalamnya berlaku sebuah teorema, yakni teorema Pythagoras. Misalkan kita tarik garis lurus, kemudian ini juga kita tarik garis lurus, perpotongannya misalkan titiknya adalah titik O, maka untuk mencari jarak antara titik P ke Q, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana teorema Pythagoras itu mengatakan bahwasanya pada segitiga siku-siku berlaku sisi miring dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya. Sehingga karena PQ ini merupakan sisi miring, kita bisa menuliskannya, maka PQ dikuadratkan itu sama dengan PO dikuadratkan ditambah dengan OQ dikuadratkan atau QO. OQ dikuadratkan. Jadi untuk mencari jarak antara titik P ke titik Q, kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku, di mana di dalamnya berlaku sebuah teorema, yakni teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku di mana sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi sikunya. Jadi PQ-nya merupakan sisi miring, kemudian PO dan QO-nya itu merupakan sisi sikunya. Sehingga mencari jarak PQ antara titik P terhadap titik Q, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ini. Baik, sekarang kita coba untuk mengerjakan sebuah contoh. Misalkan diketahui sebuah persegi panjang ABCD itu dengan panjang AB-nya sama dengan 12 cm dan BC-nya 5 cm. Tentukan jarak titik A ke titik C. Nah, kita buatkan persegi panjang, kita ilustrasikan. Misalkan ini adalah titik A, kemudian ini titik B, ini titik C, dan ini adalah titik D. Diketahui AB 12 cm. Jadi AB-nya ini 12 cm. Kemudian BC-nya 5 cm. Ini adalah BC-nya 5 cm. Maka untuk menentukan jarak antara titik A ke titik C, jadi titik A ke titik C, kalau kita tarik sebuah garis, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya di titik B. Sehingga karena AC yang ditanya, berarti kita menggunakan teorema Pythagoras,
AC dikuadratkan sama dengan AB dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan. Jadi AC dikuadratkan itu sama dengan AB dikuadratkan ditambah dengan BC dikuadratkan. Sehingga AB-nya itu sama dengan 12. 12 dikuadratkan ditambah dengan BC-nya adalah 5 dikuadratkan. Sehingga 12 adalah 144, kemudian 5 adalah 25. Sehingga kita dapatkan 144 ditambah 25 adalah 169. Nah, sehingga AC-nya itu sama dengan, karena masih kuadrat di sini, berarti AC-nya adalah akar dari 169. Jadi AC-nya adalah akar dari 169 yang kita dapatkan hasilnya adalah 13. Jadi AC-nya adalah 13 cm. Nah, kita menggunakan teorema Pitagoras. Tetapi kalau misalkan kita sudah mengetahui tentang triple Pitagoras, maka tentu kita tidak perlu untuk mencarinya dengan menggunakan teorema ini. Karena triple Pitagoras itu merupakan tigaan bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Sehingga kalau kita mengetahui triple Pitagoras, kadangkala kita tidak perlu menghitungnya. Contoh seperti ini, 5, 12, dan 13 itu merupakan triple Pitagoras. Sehingga kalau misalkan 5 dan 12 diketahui, maka yang ini sisi AC-nya pasti 13. Termasuk kelipatannya. Contoh misalkan lagi, sisinya diketahui adalah 4, 3. Maka pasti sisi miringnya adalah sama dengan 5. Karena 3, 4, dan 5 itu merupakan triple Pitagoras. Termasuk kelipatannya. Jadi kalau misalkan 3, 4, 5 triple Pitagoras, kelipatannya kalau dilipatkan 2, yakni 3 dilipatkan 2 berarti 6, 4 dilipatkan 2 adalah 8, kemudian 5 dilipatkan 2 adalah 10. Sehingga 6, 8, dan 10 juga merupakan triple Pitagoras. Sehingga akan lebih mudah untuk mengerjakannya kalau kita mengetahui triple Pitagoras. Baik, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Sebuah persegi panjang ABCD itu mempunyai panjang AB-nya adalah 10 cm, kemudian BC-nya adalah 5 cm. Jika titik P terletak di tengah garis AB, maka berapakah jarak antara titik D ke P? Misalkan ini persegi panjangnya adalah ABCD, saya buatkan ABCD. Kemudian AB-nya adalah 10 cm, BC-nya adalah 5 cm. Kemudian ada sebuah titik P, di mana titik P terletak di tengah garis AB. Jadi, misalkan ini titik P. Ini adalah titik P. Kemudian pertanyaannya adalah, berapakah jarak antara titik D kepada P? Titik D kepada P. Jadi kalau kita tarik garisnya, nah ini berapakah jaraknya? Berarti karena AB-nya adalah 10 cm, titik P-nya di tengah AB, berarti AP itu jaraknya adalah 5 cm. Karena BC adalah 5 cm, berarti AD juga 5 cm. Nah, sehingga kalau kita tarik garis dari titik P tegak lurus, berarti misalkan ini adalah titik Q, berarti AP, QD, AD, QP itu merupakan bangun persegi. Sedangkan PD itu merupakan diagonalnya. Nah, diagonal persegi kita dapatkan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kalau sisinya adalah S,
maka panjang diagonalnya itu sama dengan S akar 2. Tapi kita coba kerjakan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Berarti jarak antara titik P ke D atau D ke P, maka DP dikuadratkan sama dengan AP dikuadratkan atau AD dikuadratkan, kemudian ditambah dengan AP dikuadratkan. AD-nya adalah 5 dikuadratkan, AP-nya juga 5 dikuadratkan, berarti sama dengan 25 ditambah 25. Sehingga sama dengan 50. Nah, karena DP saja yang ditanya bukan DP kuadrat, berarti DP-nya adalah akar dari 50. Di mana 50 ini bisa diubah menjadi perkalian dua buah bilangan, salah satunya bilangan kuadrat, yakni 25 dikalikan 2. Nah, 25-nya kita keluarkan menjadi 5, atau kita bisa mengerjakannya dengan dipisah. Akar 25 dikalikan akar 2. Akar 25 itu adalah 5, sehingga hasilnya 5 akar 2. Jadi sebenarnya cukup dengan menggunakan S akar 2. Panjang diagonal dari persegi. S akar 2, karena sisinya tadi 5, maka DP yang merupakan diagonal itu sama dengan S akar 2, berarti 5 akar 2. Dan kita dapatkan tadi hasilnya adalah 5 akar 2. Baik, itu adalah jarak antara dua buah titik pada bangun bidang datar. Sekarang kita bahas jarak antara titik ke garis. Jarak antara titik ke garis. Nah, misalkan ada dua buah titik. Titiknya adalah titik P dan titik Q. Kemudian titik Q itu terletak pada garis L. Jadi sebuah titik itu dikatakan terletak pada sebuah garis jika garis tersebut melalui titik tersebut. Nah, titik Q ini dilalui oleh garis L, berarti Q terletak pada garis L. Kemudian titik P itu terletak di luar garis L. Mengapa? Karena garis L tidak melalui titik P. Sehingga kalau sebuah titik terletak pada garis, maka jarak antara titik terhadap garis tersebut adalah 0. Jadi tidak mempunyai jarak, atau jaraknya adalah 0. Jaraknya adalah 0. Kemudian kalau sebuah titik tidak terletak pada garis tersebut, maka untuk mencari jaraknya, jarak antara titik P ini terhadap garis L, maka kita tarik sebuah garis yang tegak lurus terhadap garis L dari titik P. Jadi dari titik ini kita tarik sebuah garis yang tegak lurus. Nah, sebuah garis yang tegak lurus. Jadi ini tegak lurus. Jadi jarak antara titik P terhadap garis L adalah garis yang dibuat garis yang tegak lurus terhadap garis L. Maka garis ini merupakan jaraknya. Jadi jarak antara titik P terhadap garis L dibuatkan garis yang tegak lurus dari titik P terhadap garis tersebut. Sehingga panjang garis ini merupakan jarak antara P terhadap garis tersebut, terhadap garis L. Baik, kita lanjutkan. Misalkan sebuah contoh. Sebuah segitiga sama sisi PQR itu mempunyai panjang sisi 8 cm. Tentukan jarak titik P ke garis QR. Garis titik P terhadap garis QR. Misalkan segitiganya adalah segitiga sama sisi PQR, saya tuliskan seperti ini, gambarkan seperti ini. P, Q, kemudian R. Nah, kita panjang sisinya adalah 8 cm. Jadi keseluruhannya ada 8 cm. Ini juga 8 cm, ini 8 cm. Karena segitiganya segitiga sama sisi. Kemudian kita akan mencari jarak titik P terhadap garis QR.
Nah, untuk mencari jarak titik P terhadap garis QR, berarti kita harus membuat garis yang tegak lurus terhadap sisi QR. Nah, misalkan garis ini tegak lurus, karena segitiganya sama sisi, maka garis ini membagi sisi QR menjadi 2 sama panjang. Misalkan ini adalah titik O, maka berarti OQ itu akan sama panjangnya dengan OR. Sehingga kalau panjang sisinya QR adalah 8, maka OR itu sama dengan 4. Nah, ini sama 4 cm. Sehingga untuk mencari jarak antara P terhadap O, yakni terhadap garis QR, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras, di mana sisi miring dikuadratkan, berarti kan PR dikuadratkan itu sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya. Sisi sikunya adalah OR dan OP. Berarti sama dengan OP dikuadratkan ditambah dengan OR dikuadratkan. Karena yang ditanya adalah OP, maka OR-nya kita pindah ke sebelah kiri. Sehingga OP kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi OR kuadrat. Atau saya tuliskan OP-nya di sebelah kiri. Berarti OP kuadrat sama dengan PR dikuadratkan dikurangi dengan OR dikuadratkan. Dikurangi dengan OR dikuadratkan. Nah, kita dapatkan PR-nya itu sama dengan 8. 8 dikuadratkan. OR-nya adalah 4. Berarti 4 dikuadratkan. Sehingga sama dengan 8 kuadrat adalah 64. 4 kuadrat adalah 16. Kita kurangkan. 64 dikurangi dengan 16. Hasilnya adalah 48. Ya, hasilnya adalah 48. Nah, kemudian ini adalah OP kuadrat. Sedangkan yang ditanya adalah panjang OP-nya saja. Berarti OP itu sama dengan akar dari 48. Nah, kemudian akar 48 ini kita ubah menjadi perkalian 2 buah bilangan. Salah satunya adalah bilangan kuadrat. 48 merupakan perkalian antara 16 dengan 3. Sehingga hasilnya adalah akar 16 dikalikan akar 3. Akar 16-nya adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi panjang jarak antara titik P terhadap sisi depannya QR, yakni PO, titik P ke O, maka jaraknya itu sama dengan 4 akar 3. Baik, demikian pembahasan kita tentang jarak pada bangun datar, yakni jarak antara 2 buah titik dan jarak antara titik ke sebuah garis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.